Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial singkat bagaimana cara mengisi aplikasi AppDeskal untuk user tingkat desa dan kelurahan. Pertama-tama, kita pergi ke alamat berikut. Ketikkan https://appdeskal.binapemdes.kemendagri.go.id. Kemudian masukkan username dan password. Untuk desa dan kelurahan yang mengalami kendala login karena passwordnya sudah tidak bisa dipakai, nanti boleh menghubungi Dinas PMD Kabupaten Kota ya untuk meminta akun login AppDeskal. Kalau sudah, klik masuk. Di sini saya mengambil contoh Desa Pasir Putih di Provinsi NTT. Nah, pada menu ini nanti ada beberapa menu tampilan ya. Misal untuk pertama-tama beranda. Nah, di sini memang kosong karena beranda itu biasanya tertampil infografis tentang capaian kategori tingkat perkembangan desa dan kelurahan di suatu wilayah, misal di kecamatan tertentu, di kabupaten kota tertentu, provinsi, atau di tingkat nasional. Nah, infografis ini akan tertampil pada akun AppDeskal yang tingkat supradesa ya. Nah, kemudian langsung ke menu pengaturan. Di sini ada informasi umum dan struktur jabatan. Untuk informasi umum, ada beberapa yang dapat kita sesuaikan. Misal, untuk mengedit alamat desa atau menambahkan informasi lain, kita bisa klik edit di sini. Klik saja OK. Nah, kemudian, ini bisa kita sesuaikan. Misal, kita bisa menambahkan nomor telepon desa atau nomor HP. Nah, email desa, kemudian disesuaikan jumlah kasih dan kaurnya. Ini sebagai contoh aja ya. Tanggal di sini tadi adalah tanggal kita mengupdate informasi ini pada tanggal berapa. Kalau sudah, klik simpan seperti tadi. Kemudian kembali. Nah, di sini sudah tertampil ya data-data yang barusan saya isikan. Nah, kemudian kita pergi ke menu pengaturan struktur jabatan. Nah, di sini karena memang pernah diisi, jadi di sini tertampil banyak informasi ya. Apabila memang belum pernah mengisi, nanti di sini tidak akan ada jabatan, nama dan sebagainya. Jadi hanya kosong. Nanti untuk menambahkan atau menyesuaikan bisa klik edit. Nah, di sini misal kepala desanya baru dilantik atau kasihnya ganti atau bagaimana nanti bisa disesuaikan di sini ya. Jadi ada data-data yang harus diisi yaitu nama, jenis kelamin, tanggal lahir, pendidikan, TMT menjabat, SK nanti bisa diisikan nomornya, kemudian NIK nomor telepon. Nah, di sini nanti untuk mengisi nama dusun, kemudian kepala dusun. Nah, bisa kalau memang ada lebih dari 2 dusun, bisa klik tambah di sini ya. Tambah untuk masukkan nama dusun dan kepala dusunnya. Kalau udah semua, nanti bisa klik simpan. Nah, kemudian kita ke menu selanjutnya yaitu entry data. Di sini ada instrumen pengungkap data dan instrumen pemantauan. Nah, kita pergi ke instrumen pengungkap data terlebih dahulu. Nah, apabila belum pernah mengisi, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita coba isi ya. Klik tambah, kemudian pilih tahun 2024, klik OK. Nah, di sini nanti tertampil di sebelah kiri sebelah kiri ini adalah bidang yang dievaluasi. Kemudian yang banyak kotak-kotak di sini adalah indikatornya. Cara mengisinya adalah ini kan sudah terklik bidang pemerintahan ya ini ya. Berarti ini adalah indikator untuk bidang pemerintahan. Kita isi satu persatu dengan menjawab pertanyaan yang ada dengan pilihan yang tersedia ya. Nanti jadi disesuaikan dengan kondisi pada desa atau kelurahan. Misalnya pelaksanaan musdes, apakah
di desa atau kelurahan Bapak Ibu dilaksanakan musdes? Bila iya, jawab ya, ada. Kemudian, apakah ada keterwakilan unsur masyarakat dalam peserta musdes tersebut? Bila ada, klik ada. Nah, ini nanti disesuaikan aja. Kemudian waktunya apakah setelah bulan Juni ataukah sampai dengan bulan Juni, artinya belum melewati bulan Juni. Nah, terus apakah materi yang dibahas itu ada tentang hal-hal berikut, misal tentang penataan desa, ataukah tentang perencanaan pembangunan, ataukah nanti ada yang lain. Jadi dijawab satu persatu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah sampai bawah terjawab semua, kita harus klik simpan. Nah, kalau kita tidak klik simpan, maka jawaban yang kita isikan tadi tidak akan tersimpan nilainya. Kemudian kalau sudah, kita pindah ke tab berikutnya, ke indikator kinerja. Sama saja ini caranya, kita tinggal klik satu persatu jawaban yang sesuai dengan kondisi real di desa dan kelurahan Bapak Ibu. Nah, misal. Nah, ini tiap indikator nanti diisi dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, kalau sudah sampai bawah, sampai semua selesai, baru kita bisa pindah ke bidang selanjutnya, yaitu bidang kewilayahan. Nah, kita klik di sini. Nah, di sini kan akan muncul nanti bidang kewilayahan tahun 2024. Nah, ini caranya sama aja. Nanti diisi, nah dilengkapi. Nah, kalau ini nanti diisi ya bukan memilih tapi mengetik nomor-nomor angka-angka yang sesuai dengan data. Nah, boleh diisi lagi. Bila ini semuanya sudah selesai, boleh pindah ke kemasyarakatan. Misal sambil mengisi, sambil saya jelaskan ya. Jadi instrumen pengungkap data ini sebenarnya adalah lampiran 2 Permendagri 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa. Jadi dengan mengisi instrumen pengungkap data ini nanti akan didapatkan skor tertentu yang nanti hasilnya tingkat perkembangan desa Bapak Ibu. Apakah dia cepat berkembang, apakah dia berkembang ataukah kurang berkembang. Nah, setelah kita mengisikan semua pertanyaan ini, kita kalau mau lihat hasilnya kita klik kembali. Nanti akan tertampil di sini ada edit. Edit ini untuk mengubah apabila isian tadi ternyata ada yang salah, mungkin kurang tepat dan mau diperbaiki selama itu masih pada bulan awal tahun, pada bulan-bulan awal tahun pengisian di tahun yang sama, itu bisa diedit. Nah, kalau memang tidak sengaja mengisi ataukah memang mau hapus dan mau isi dengan ulang, mengisi dari awal, nah bisa klik hapus di sini. Kemudian ini ada tahun pendataan yaitu 2024, tahun evaluasi 2023. Ini maksudnya jadi penjelasannya seperti ini. Kita contohkan kita mau evaluasi jalannya pemerintahan desa dan kelurahan pada Januari 2023 hingga Desember 2023. Kita akan evaluasi itu pada awal tahun 2024. Jadi konsepnya tahun berjalan dulu sampai habis Desember, nah baru kemudian kita evaluasi di tahun berikutnya di awal tahun. Seperti itu konsepnya. Jadi nanti N-1. Nah, di sini ada nama provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, dan skor dari masing-masing bidang. Di sini berwarna kuning karena memang nilainya kurang dari nilai minimal. Nanti kalau nilainya sudah, maksudnya di atas nilai minimum, nanti tidak akan ada warna kuning seperti ini. Jadi ini untuk lebih agar kita tahu bahwa ada warning, oh nilainya terlalu rendah, mungkin ada yang banyak yang belum diisi dan sebagainya. Nah, nanti di sini ada nilai total dari ketiga bidang ini, misal 37. Nah, kemudian di sini ada klasifikasi tingkat perkembangan, yaitu kurang berkembang. Ini saya sebagai contoh aja ya, jadi bukan berarti desa Pasir Putih ini klasifikasinya kurang berkembang, bukan. Jadi ini
untuk contoh pengisian aja. Kemudian instrumen pemantauan. Nah, di sini caranya sama, kita klik tambah, kita klik tahun yang akan diisi. Nah, di sini bisa kita isikan misal jumlah penduduk, luas wilayah dalam satuan jiwa, jumlah penduduk, luas wilayah dalam satuan kilometer persegi. Nah, bedanya di instrumen pemantauan ini tidak ada bidang-bidang seperti tadi dan tidak ada tab-tab indikator. Jadi langsung aja diisi dari atas sampai ke bawah. Dan bedanya lagi di sini tuh mungkin ada pertanyaan lanjutan ya yang harus kita isi datanya dengan mengetik. Misal seperti yang pertama, apakah telah merealisasikan anggaran bantuan keuangan? Nah, bila kita pilih ya. Nah, ditanya lagi jika iya berapa jumlah totalnya. Bisa kita isi. Nah, di sini. Kemudian nanti diisi aja secara lengkap di sini. Apakah ada data profil desa? Nah, bila klik ya, nah, nanti ada lampiran data hard copy, soft copy. Ini mungkin hasil print out dari laporan profil ya. Nanti bisa dilihat di aplikasi Prodeskal, bisa di-download di situ laporannya juga bisa dicetak. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan untuk tahun 2024 ini ya, karena saya membuat tutorial ini di 2024. Jadi saya sesuaikan dengan mungkin beberapa permasalahan yang ada di tahun sekarang. Jadi ini untuk pilihan file yang dilampirkan, sementara ini hanya bisa file PDF aja karena memang ada sebuah alasan keamanan. Jadi kita membatasi sementara ini kita hanya bisa menerima file PDF. Nah, kita misal bisa lampirkan ini. Nah, akan terunggah seperti ini. Nah, bila memang akan mengganti filenya, bisa klik di sini hapus data ini. Nah, data ini nanti kehapus kalau kita klik ini. Nah, apabila semuanya sudah selesai, diisi sampai bawah, nanti kita kembali ke atas untuk klik simpan ya di sini. Dan satu hal lagi, pengisian dari instrumen pemantauan desa kelurahan ini tidak ada skornya seperti yang pengungkap data tadi ya. Jadi apa yang diisikan di sini tidak akan mempengaruhi skor dari pengungkap data tadi. Jadi ini fungsinya untuk nanti kebutuhan monitoring dan evaluasi dari supradesa bila mereka memang akan melakukan sampling terhadap pengisian AppDeskel di desa atau kelurahan, mereka bisa melihat dokumen dari entry data pada instrumen pemantauan ini. Kemudian selanjutnya laporan. Ini ada cetak laporan dan hasil evaluasi. Nah, cetak laporan itu untuk kita mencetak bagaimana hasil dari pengisian evaluasi diri yang telah kita lakukan di awal. Nah, di sini adalah tahun kita menginput aplikasi ya. Tahun mengevaluasi katakanlah. Nah, di sini ada beberapa informasi yang hampir sama seperti yang menu entry data tadi. Nah, kita untuk mencetak kita bisa klik tombol orange bertuliskan cetak ini. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, kalau AppDeskel ini memang N-1 ya. Jika kita mengklik di sini 2024, ini adalah tahun kita melakukan evaluasi. Sedangkan yang tercetak ini adalah tahun yang dievaluasi. Jadi, selama Januari sampai Februari 2023, kita nanti lakukan evaluasinya di 2024 di awal bulan. Nah, seperti itu. Di sini selain fungsinya untuk mencetak, di sini juga kita bisa lebih mudah untuk mengecek bagaimana isian dari entry data di pengungkap data tadi, apakah sudah full atau ada yang terlewat. Kita bisa cek satu-satu di sini. Apabila kita isi, nanti ada jawaban 2 atau 1, skornya seperti itu nanti. Nah, bila ada nanti yang kosong seperti ini, artinya pada soal yang tadi pertanyaan-pertanyaan tadi ada yang banyak terlewat, jadi belum ada jawabannya. Jadi kita nanti kalau ingin melengkapi bisa kembali lagi ke entry data, instrumen pengungkap data, kemudian kita klik edit yang gambar pensil tadi yang seperti saya jelaskan di awal. Nah, apabila ini kita mau mencetak, kita tinggal klik
print ini. Kemudian kalau kita ingin mendownload, kita bisa klik download. Misalnya seperti ini, kita nanti milih nama file, nah, klik simpan, nanti otomatis akan terdownload di komputer Bapak Ibu. Kemudian menu lain adalah hasil evaluasi. Nah, di sini menampilkan recap dari pengisian yang telah dilakukan dari tahun ke tahun. Karena ini baru 2024, maka yang tertampil hanya 1 tahun. Bila tiap tahun dia mengisi, nanti di bawahnya ada recapnya, jadi 2023, 2022, 2021, dan sebagainya. Ini pun juga nanti bisa dicetak atau di-download dalam bentuk Word atau Excel. Kemudian, lomba desa ini ada upload dokumen dan catatan Lomdes. Upload dokumen ini untuk nanti desa dan kelurahan melakukan upload dokumen administrasi di tingkat regional. Cuman untuk tahun 2024 ini sepertinya upload dokumen akan dilakukan oleh akun AppDeskel tingkat provinsi. Jadi mungkin menu ini untuk sementara memang tidak digunakan terlebih dahulu. Catatan Lomdes juga sama akan muncul apabila desa dan kelurahan yang melakukan upload dokumen. Nanti dari dokumen yang diupload bisa saja kabupaten atau provinsi melihat apakah dokumennya sudah sesuai. Nah, kalau memang kurang, mereka akan memberikan catatan terhadap dokumen yang telah diupload. Kemudian menu unduh ini dia akan menampilkan beberapa file yang dapat diunduh. Nah, file-file ini diupload oleh pusat ya, jadi oleh Ditjen Bina Pemdes, dan biasanya berisi tentang pengumuman terkait AppDeskel atau mungkin juga ada peraturan-peraturan atau hal-hal penting yang diupload di sini ya. Kemudian menu lain adalah keamanan. Nah, ini misal kita mendapatkan password dari kabupaten atau kota yang dirasa passwordnya ini sulit dihafal atau bagaimana, kita bisa melakukan perubahan ya dengan mengetik kata sandi lama, kemudian masukkan kata sandi baru yang mudah diingat atau yang diinginkan, kemudian konfirmasi kata sandi baru tersebut, kemudian klik OK, nanti sudah terreset sendiri. Nah, kalau memang sudah dan ingin keluar dari aplikasi, bisa klik keluar di sini. Nah, sekian penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.